Firman memberitahu kita banyak tentang penata layanan. Ada sebuah gambaran tentang pelayan yang tidak setia dan pelayan yang setia. Itu mungkin penata layanan uang. Karena saat kita memikirkan tentang penata layanan, fase ini selalu ada di depan pikiran kita. Anda lihat, setelah kita lahir dari atas, Tuhan berkata kepada kita, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar." 1 Korintus 6 ayat 19-20. Dan Paulus menyatakannya dengan indah dalam kitab Roma pasal 1 ayat 1. Hamba Kristus Yesus. Paulus tidak menganggap dirinya hamba sebagaimana yang kita pikir tentang kata tersebut, tetapi sebagai budak kasih. Kata Ibrani yang ia gunakan doulos, artinya lebih dari sekedar seorang budak yang telah dibeli, tetapi mengacu pada orang yang mengabdi untuk orang lain dengan mengabaikan kepentingan dirinya sendiri. Itu adalah seorang yang melayani karena kasih. Sama seperti ibu dan ayah menjadi budak kasih buat seisi keluarga mereka. Sedemikian Paulus menjadi budak kasih Yesus Kristus. Ia menjadi seorang hamba, pelayan. Dan sumpahnya adalah untuk menjadi seorang pelayan yang setia atau hamba yang setia. Waktunya dan uangnya bukan lagi miliknya. Ia memegangnya dalam iman kepada Allah. Ia memakainya untuk tujuan Allah. Banyak dari kita berkata, "Saya tidak punya waktu untuk pergi ke pertemuan doa. Saya tidak punya waktu untuk belajar atau mengikuti pendalaman Alkitab." Anda tidak tahu kehendak Bapa. Anda tidak bisa menemukan kehendak Tuhan. Nah, kehendak Bapa ditunjukkan melalui firman. Seandainya kita mengerti firman, kita akan mengerti kehendaknya. Namun kita mengatakan kita terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk belajar firman. Itu adalah hal pertama dalam hidup. Ketika kita belajar untuk mendahulukan hal-hal yang utama, kemudian hidup akan menjadi berhasil sesuai dengan firman Tuhan. Sayangnya, banyak dari antara kita yang telah menempatkan hal-hal sekunder, hal-hal umum di tempat utama yang seharusnya ditempati oleh firman Tuhan dan doa. Hal paling penting di dunia ini adalah mengenal Bapa Anda dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah hidup yang kekal. Dan di dalam pengenalan tersebut, Anda akan mengerti cara menggunakan otoritas di dalam nama Yesus. Anda adalah pelayan dari hal-hal yang Anda ketahui. Apakah Anda menyadari bahwa Anda memiliki nama Yesus untuk Anda urus dan bahwa namanya memiliki kuasa bahkan hari ini untuk menyembuhkan yang sakit, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang dan membawa kehidupan, kelimpahan, sukacita, kemenangan buat hidup manusia? Namun Anda belum pernah menggunakan otoritas tersebut. Anda mungkin seperti orang yang mengambil bakatnya dan menyembunyikannya di bawah tanah. Matius 25 ayat 14-30. Anda merawatnya, Anda tidak kehilangannya, tetapi Anda tidak pernah memakainya. Anda adalah penjaga dari sebuah pengaruh ilahi. Oh, nilai pengaruh yang tidak ternilai di muka bumi ini. Anda adalah pengelola dari kuasa dan otoritas yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada Anda. Saya pernah pergi ke sebuah warung minuman suatu malam dan melihat seorang ibu sedang duduk di sana. Sementara gadis kecilnya tidak lebih dari 5 tahun berdiri di sana, melihat sang ibu dengan wajah murung. Sungguh sebuah pengaruh. Mimpi anak itu sekarang adalah menjadi seperti ibunya yang murung. Kita adalah pelayan kata-kata dan pengaruh. Sungguh luar biasa kuasa yang ada dalam sebuah kalimat. Rumah tangga dibangun dengan kata-kata, dan beberapa kata dapat menghancurkan rumah tangga. Kita adalah pelayan dari kata-kata kita, dan kata-kata bisa memberi pengaruh kehidupan, pengharapan, atau sebaliknya, kematian dan penderitaan di dalamnya. Kita adalah pelayan yang suatu hari nanti akan ada waktu
waktu pertanggungjawaban di mana kita akan ditanyai apa yang telah kita lakukan dengan semua tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Mari kita menjadi pelayan yang setia, memberikan waktu kita, tenaga kita, uang kita, kata-kata, pengaruh yang tidak ternilai di hadapan Allah. Mari kita menjadi pelayan kuasa yang setia yang ada di dalam Kristus Yesus bagi kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati.